buatan Bekasi. Iya, dia tahu kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Syuhada wa salihin wal amilin wal musannifin wal mukhlisin wa sufiyatin wal aimatin mujtahidin. Khusus ila hadratis Syekh Tagammadahumullahu bi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi barakatihim bi darin amin wa bi niyyati sahla li fahmi hadhihi risalah wal amali biha. Syayulillahi lahum wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta. Falakal hamdu maulana kama akramta fa fahamta wa qulta wa qaulukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka falan tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana ma anta bi'alaina kama hafizta 'alaihim. Qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Materi kita mulai malam ini sampai nanti beberapa pertemuan bahas tentang kurban, ya, berkaitan tentang kurban. Kita bahas dari belakang.
Yang pertama, yang afdol bagi pengurban sunnah hanya ambil seukuran 1 kali makan karena mengharap berkah dari kurbannya. Ini ada dalam kitab Hasyiatul Bajuri juz 4 halaman 214. Jadi yang afdol ya, yang afdol, yang utama, yang terbaik pengurban ya, pengurban sunnah ya, pengurban sunnah mengambil bagian dari kurbannya hanya sekedar seukuran makan ya, minimal makan sekali lah ya, apakah itu makan buat sarapan pagi atau mungkin buat makan siang atau mungkin buat makan malam. Jadi seukuran makan lah, seukuran makan 1 kali. Semasak ya. Iya. Iya, seukuran itu aja, jangan sampai dilebihin buat nanti sisain, jangan, seukuran makan segitu aja, itu yang afdol ya. Yang afdol. Berarti lebih dari itu ya boleh-boleh aja, cuman itu nggak afdol gitu. Minimal itu 1/3. Tapi yang afdol seukuran buat makan aja gitu ya, yang afdol. Tapi ini kurban sunnah ya, kurban sunnah. Terus berikutnya, daging atau yang lainnya yang bisa dimakan ketika diberikan kepada mustahik harus masih mentah, tidak boleh mateng. Nah, ini syaratnya kurban. Ya, jadi kurban itu diberikan ke mustahiknya harus mentah, jangan mateng. Tujuannya diantaranya supaya si mustahik bebas, dia mau apain boleh, sekalipun dia mau jual ya. Jadi kalau sudah menjadi milik mustahik boleh menjualnya, terserah ya, boleh menjual atau mungkin dibarter, ditukar gitu ya. Umpama ditukar sama orang yang punya, mungkin dia lagi butuh baju, umpama baju sepasang baju bawahan sama atasan ditukar sama daging kurban seplastik, nggak apa-apa, boleh. Kalau dijual juga boleh kalau sudah menjadi milik mustahik ya, kalau udah menjadi milik mustahik boleh. Itu juga sama, ada di Hasyiatul Bajuri juz 4 halaman 213. Terus pengurban boleh memanfaatkan bagian dari kurbannya yang sunnah seperti kulitnya, boleh ya. Tapi ini kurban yang sunnah. Kalau yang wajib nggak boleh, semuanya harus disodakohkan. Kalau yang wajib gimana? Semuanya harus disodakohkan. Kalau kurban wajib, pengurban nggak boleh ngambil. Ya, kalau kurban wajib, dia nazar. Dia nazar. Saya nazar besok mau kurban, contohnya ya, saya nazar besok mau kurban, maka kurbannya itu bukan kurban sunnah lagi, tapi kurban wajib dia. Ada dia udah niat ya. Iya, udah nazar dia. Iya. Terus memanfaatkan bagian dari kurbannya yang sunnah, si pengurban boleh. Memang kalau ngomong afdol, udah sedekahin aja, kulit juga sedekahin aja. Tapi kalau dia mau ambil, dimanfaatin buat dia jadiin selimut, boleh ya, boleh. Jaket Ya, jaket gitu, atau sajadah boleh. Tapi memang ya Abdul udah kasih aja ke orang gitu ya, Abdul ya. Tapi kalau udah mau manfaatin boleh. Terus
tidak boleh menjual bagian dari hewan kurban, baik yang sunnah atau wajib, selama belum pindah kepemilikan dari pengurban, dan begitu juga tidak boleh diberikan kepada pemotong sebagai upah. Jadi kalau masalah menjual baik kurban sunnah ataupun kurban wajib, si pengurban tidak boleh menjualnya, atau selama itu masih milik si pengurban. Ya, selama masih milik si pengurban tidak boleh dijual. Nah, ini kadang-kadang ada pihak masjid, musola atau panitia, dia menjual kepala, kulit, kaki atau yang lainnya. Kalau memang dari pengurban sudah diberikan, ya, kalau dari pengurban sudah diberikan kepada pihak masjid atau musola, ya silahkan, boleh masjid musola menjualnya boleh. Tapi kalau belum ada kejelasan penyerahan milik, nggak boleh. Ya. Umpama saya menyerahkan kambing kepada Pak Manto sebagai panitia. Pak Manto nih kurban hewan saya, udah tuh terima. Terus disembelih sama Pak Manto, terus daging kepalanya, kulitnya, kakinya dijual. Nah, Pak Manto, nah itu nggak boleh, haram, ya, itu haram, nggak boleh. Pak Manto yang korban. Saya. Mantap panitia. Pak Manto panitia. Terus duitnya diambil buat panitia atau masuk kas masjid. Ya. Nah, itu nggak boleh karena saya belum memberikan hak kepada Pak Manto, kecuali saya sudah memberikan hak kepemilikan kepada Pak Manto sebagai perwakilan dari masjid atau musola atau yang lainnya, lembaga gitu. Ya. Umpama nih, saya pernah kasusnya begini. Ketika itu saya jadi katakan panitia di sekolah. Terus panitia di sekolah itu bukan saya doang, ada temen 2 orang. Nah, terus 2 orang itu bilang ke saya, ini kulit mau saya jual, pengumpulnya udah datang. Terus saya bilang gini ke temen itu, ini emang yang kurban siapa? Titipan siapa? Titipan dari warga. Nah, kalau memang ini kulit kambing dari warga, si warga udah ngasih hak milik belum ke kita sebagai panitia? Kata teman saya, ya kan dia udah nyerahin ke kita. Nah, itu bukan. Kalau nyerahin begitu bukan memberikan hak milik, tapi cuma hak pengelolaan. Ya, iya. Enggak, saya nggak mau tanggung jawab, kata saya gitu ya. Ini kalau mau supaya tidak menyalahi syariat, hubungi dulu yang punya hewan kurbannya. Kita tanya dia, ini untuk kulit gimana? Apakah diberikan juga ke kami? Kami boleh menjadi hak milik kami sebagai panitia di sini. Ya kalau umpama kata ya udah nggak apa-apa, saya kasih buat panitia. Oh ya udah, berarti udah pindah kepemilikan dari pengurban ke saya sebagai panitia, maka saya boleh menjual. Tapi kalau masih milik pengurban nggak boleh ya. Kalau masih milik pengurban, belum pindah kepemilikannya kepada orang lain yang dikasih. Tapi kalau udah pindah kepemilikan dari pengurban, itu nggak apa-apa dijual. Di posisinya itu setelah udah dipotong Apanya? hewan kurbannya. Ya masalah pemberian mah terserah. Masalah pemberian masih sekalipun belum dipotong, kalau yang pengurban udah bilang udah nanti kulitnya saya kasih buat panitia, oh ya udah nggak apa-apa. Itu mah kalau masalah itu mah nggak apa-apa. Kalau masalah pemberian mah sekalipun belum dipotong juga nggak apa-apa, bisa. Ya. Itu kemarin waktu itu pernah gini Pak Kiai, sebelum dipotong nih saya bilang bagi pengurban ini berdasarkan kalau ini seandainya ntar ada yang ambil atau sekecil apapun,
sampai gede apa sekecil apapun itu bapak ikhlas nggak? Saya mohon bapak ikhlaskan. Saya bilang itu bisa pakai. Ya bahasanya gini aja, apa maksudnya pindah ini aja kepemilikan aja. Pindah aja di pemilikan. Pindah kepemilikan aja, khawatir apa namanya kalau cuma sekedar bilang ikhlas ya mungkin Belum. gimana ya, kalau bisa nggak kalau kalimat ikhlas itu ya gue ikhlas. Oh. Kadang kan orang ngasih juga bisa nggak ikhlas juga. Artinya pokoknya gini aja bahasanya, buat saya ya kira-kira dikasih nggak nih ke saya gitu aja bahasanya. Atau hendaknya begini, apa? Setiap pengorban itu kita tanya bagaimana ini untuk kulit dan kepala serta kakinya. Iya, ini juga udah Tanya gitu. gitu. Bagi pengorban, Ah, saya mohon seandainya ada warga yang mengambil sekecil apapun, itu tolong itu berupa bulu kayak berupa kulit, saya mohon bapak serahkan ikhlas dengan ikhlas, jangan ada genggelan gitu Pak Kiai. ya pokoknya intinya kepemilikan pindah aja gitu aja lah ya. Pokoknya intinya kepemilikan dari pengorban, dia memberikan apa namanya izin, memberikan izin untuk diberikan siapapun yang ngambil boleh gitu ya. Iya, kita minta izin gitu Pak Iya. Kiai, kita minta izin Mungkin dan bisa ya. saya mohon untuk keikhlasannya. Iya. Saya bilang gitu. Mungkin bisa lah ya, mungkin bisa ya. Karena kan kadang-kadang ada juga orang ngasih nggak ikhlas kan ada juga. Yang Maksudnya saya takutin kan orang itu apa ngambil saya ngambil iya, ininya, makanya ngambil benar saya, benar ya benar. Jadi biar kepemilikan itu pindah dari pengurban kepada yang ngambil. Kalau udah pindah kepemilikan maka boleh dijual, boleh. Jual boleh. Saya kan kemarin gitu, saya minta izin. Terus terutama juga baik kurban sunnah ataupun kurban wajib tidak boleh diberikan kepada pemotong sebagai upah atau tambahan upah. Ini juga nggak boleh ya, sebagai upah atau tambahan upah ini juga nggak boleh. Umpama saya sebagai pemotong dikasih upah 300.000, terus kata pengurban atau kata panitia gitu ya, padahal pengurban belum ngomong, belum tahu juga, bahkan cuma memberikan hak pengelolaan, yaudah ini buat tambahan upah lumayan kan, bisa jadi gope umpama gitu kan, bisa jadi gope. Nah itu nggak boleh ya, baik sebagai upah mutlak ataupun tambahan upah itu nggak boleh. Tapi kalau sebagai sodako atau hadiah itu boleh ya, kalau sodako atau hadiah itu boleh, kalau sebagai upah nggak boleh. Ini kurban sunnah ataupun kurban wajib ya, kurban sunnah ataupun kurban wajib. Jadi untuk kurban sunnah ataupun kurban wajib nggak boleh dijual selama masih milik pengurban, belum milik orang lain ya. Kalau belum milik orang lain nggak boleh. Begitu juga baik kurban sunnah ataupun kurban wajib nggak boleh diberikan kepada pemotong sebagai upah ataupun tambahan upah, juga jangan ya. Terus kurban sunnah atau wajib tidak boleh diberikan kepada non-Islam sedikit pun, baik sebagai hadiah atau it'am atau sodakoh, ini nggak boleh. Jadi nggak boleh kita memberikan daging kurban kepada non-Islam ya, kepada non-Islam, non-Islam Nggak boleh ya? nggak boleh. Nggak boleh. Hukumnya apa kamu? Hah? Ya dilarang, haram, nggak boleh. Baik itu sebagai hadiah atau sekedar kita kasih makan udah mateng juga nggak boleh. Kalau misalkan ada non muslim tapi warga kita itu juga pas acara apa dia Ya, warga belum dekat dibantuin. Nah berarti kalau gitu kita udah di luar mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i boleh ya, di luar mazhab Syafi'i boleh. Di situ ya. Seru. Tidak aja.
Jadi di luar mazhab Syafi'i boleh, itu ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Pendapatnya mazhab siapa nih? Kamu ngasih ke warga yang non Muslim mereka pindah mazhab dulu. Itu dia yang Coba kita lihat. Nah, iya. susah. Nah, bawa dulu kakak kaki. pindah mazhab dulu baru mau ngasih. Rumit ya di sini ya. Biasa. Nih, dengar ini. Dia macam itu sama orang Muslim. Aku makan dengan Muslim gitu kan ya. Ya. Maksiat kita Itu gitu dia. Hmm. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Hasyiah Baijuri, fala yajuzu ita'u syai'in min hali kafirin walau min udhiyatit tatawwu'i. Enggak boleh, tidak sah ya memberikan bagian dari kurban walaupun sedikit dan walaupun kurban sunnah. Jadi nggak boleh dalam mazhab Syafi'i, sedangkan di mazhab lain di sini wa yukrahu indal malikiyati an yut'ima minha yahudiyan aw nasraniyan. Menurut Imam Malik, mazhab Malik, makruh ngasih makan kepada Yahudi atau Nasrani, makruh menurut Imam Malik, mazhab Malik. Wa ajazal hanabilatu ihda al kafiri min udhiyatit tatawu'i. Sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hambal membolehkan hadiah kepada orang non Islam daripada kurban sunnah ya. Kalau kurban wajib nggak boleh. Nah terus Sunnah boleh kan? Sunnah boleh ya. Sunnah boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i sekalipun sunnah tetap nggak boleh ya. Tapi ada di kitab Hasyatul Baijuri juga ini beliau mengutip dalam kitab Majmu ya, dalam kitab Majmu Nawawi Al-Makki dalam kitab Majmu'nya wa waqa'a fil majmu'i jawazu it'ami fuqara'i ahli dhimmati min udhiyatit tatawu'i dunal wajibati. Boleh ngasih makan orang-orang fakir, tapi orang-orang fakir non Islam zimmi. Non Islam zimmi itu non Islam yang baik lah ya, yang baik dengan kita, bersosial dengan kita, bertetangga dengan kita. Zimmi itu asalnya orang non Islam yang tidak memerangi Islam, tidak
berperang dengan Islam tapi bertetangga, namun dia ada istilah mesti bayar pajak. Ya, diistilahkan seperti itu. Intinya bukan kafir harbi ya, bukan kafir harbi. Kalau kafir harbi nggak boleh. Tapi seperti untuk di Indonesia, di sekitar kita nggak ada ya. Adanya kafir zimmi. Nah, itu pun orang fakir. Kalau orang kaya nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah itu. Jadi yang membolehkan di sini madhab Imam Ahmad bin Hambal sebagai hadiah. Itu pun kurban sunnah ya. Kalau kurban wajib tetap nggak boleh. Ya, kalau kurban wajib tetap nggak boleh. Terus pengurban kurban sunnah boleh makan sepertiganya, jangan lebih. Boleh ya, tapi kalau abdol seukuran makan. Abdolnya pengurban sunnah hanya boleh ngambil seukuran buat makan ya, seukuran buat makan. Tapi kalau ngomong boleh ya sepertiga ya. Nah sepertiga ini gimana ngitungnya? Ya ngitungnya sepertiga, satu kambing bulat-bulat udah disembelih, terus daging dan yang bisa dimakan dipisahin, di apa namanya, dikiloin. Ada berapa? Umpama ada 60 kilo ya. Umpama ada 60 kilo berarti 60 dibagi 3 20. Nah 20 kilo boleh diambil sama pengurban sunnah ya. Dari 60 kilo 20 kilo boleh diambil, karena itu sepertiganya kan. Boleh ya kalau ngomong boleh, tapi kalau ngomong abdol seukuran buat makan doang ya. Kalau abdol seukuran buat makan. Ngambil paha aja 20 kilo. Ya mungkin kalau ngambil paha mah nggak lebih, kayaknya sepertiga. Kurang dari sepertiga kayaknya. Kurang lebih sah dong. Boleh. Biasanya kalau kita satu paha. Sepertiga untuk orang muslim yang kaya sebagai hadiah, dan sepertiga sisanya untuk mustahiknya. Jadi dibagi-bagi, jadi 60 itu 20 kilo untuk pengurban sunnah, 20 kilo lagi untuk orang-orang muslim yang kaya sebagai hadiah ya, orang-orang muslim kaya sebagai hadiah. Nah sepertiga lagi sisanya untuk mustahik. Berarti apa namanya, sepertiga itu bagus, apa, udah di ini ya, udah dibagi-bagi gitu ya. Jadi berarti kalau gitu orang kaya muslim boleh dikasih daging kurban ya, boleh, asal jangan lebih dari sepertiga. Kalau mustahik sisanya ya sisa, namanya sisa, kalau kurang nggak boleh, karena kalau biar di sono berarti gitu kan. Tapi kalau lebih buat mustahik sepertiga boleh. Bapak baru nyampe. Terus apabila mentakhirkan kurban lalu hewannya mati, maka harus menanggungnya pada hari itu juga, kemudian disimpan. Dia mati tuh. Iya, umpama mau dipotongnya tarsok gitu ya, tarsok. Nah, kemudian yang siapa nih yang menangguhkan, siapa yang menangguhkan untuk dikurban, maka dia yang harus menanggung ya. Siapa yang menangguhkan, maka dia yang harus menanggungnya. Setelah itu dagingnya disimpan. Apabila hampir binasa dengan sebab disimpan, maka boleh dijualnya, lalu uangnya dijaga, atau maksudnya dijaga, dipelihara, jangan sampai terjadi hal jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Dipegang uangnya, atau daging itu dijadikan dendeng lalu disimpan, itu boleh ya.
Paham ya yang nomor 19 ya? Kita dari belakang nih. Apabila mentakhirkan berarti mentakhir itu menunda ya, menunda kurban lalu hewannya mati. Maka harus menanggungnya pada hari itu juga. Siapa yang menanggung? Yang menanggung siapa? Ya yang mentakhirkan gitu ya. Siapa? Iya. Ya, kalau ada kalau kagak ada gimana ya? Hah? Kalau apa? Iya, kan mati tuh. Kan mesti ganggu. Tapi nggak ada buat beli lagi. Ya entar tunggu sampai dia sanggup kapan. Oh. Iya, menanggungkan di sini. Ya masih di sini kalimatnya menanggungnya pada hari itu juga. Waduh. Ya. Iya, menanggungnya harus pada hari itu juga. Jangan sampai lewat waktu itu ya. Iya. 3 hari itu ya. Menanggungnya pada hari itu juga. Kalau Dari ditanggung nanti tahun depan. coba kita lihat sini kalimatnya gimana nih. Halaman 212. Bang, kata lo bang ini. Teh. Bah, ya pakai dah. Kopi. Kopi. Oh. Bekas kopi soalnya. Lagi dicampur. Ya jadi harus umpama binasanya di hari-hari masih ya masih waktu kurban. Di hari-hari masih waktu kurban. Kalau memang kebetulan mentakhirkannya itu karena masih dalam waktu kurban. Ya berarti harus kalau udah sampai lewat waktunya ya berarti nanti tahun depan. Iya, jadi maksudnya kalau memang masih di waktu kurban ya berarti di hari itu juga, iya. Di hari itu juga harus dia ganti, tapi kalau udah lewat hari waktu kurban ya berarti nunggu tahun depan. Ya. Terus kurban wajib tidak boleh makan sedikit pun. Begitu juga dengan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka harus disedekahkan semuanya. Umpama saya memberikan kurban wajib, ya saya memberikan kurban wajib, saya nggak boleh makan, istri saya juga nggak boleh makan, anak-anak saya juga nggak boleh makan. Kalau saudara nggak boleh ya. Kalau saudara kan bukan menjadi tanggungan saya, boleh. Iya, pokoknya yang menjadi tanggungan saya aja. Sekeluarga kita dah. Iya. Ji, misalkan ini ya, saya itu kurban wajib lah ya. Dan terus rumah saya ngambil daging di masjid atau musola lain. Nah, itu mah kan bukan punya ente. Enggak, maksudnya kayak taruhlah. Ya berarti bapak bukan saya- kurban ente kan? Ini mah kalau kurban ente kurban wajib. Iya, iya. Terus Nah terus tuh ada anggota keluarga saya, bapak saya kurban wajib ya. Kan berarti kan rumah saya tanggungan bapak saya ya. Terus rumah saya karena nggak tahu itu Ji.
ngambil daging di masjid atau musola lain sama, nggak boleh. Itu mah nggak apa-apa, itu punya orang. Ini mah kalau punya bapak ente sendiri. Oh, Kalau ngambil punya orang mah nggak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nah, iyalah kan punya orang. Nggak boleh itu kalau ngambil punya bapak ente sendiri. Ente nggak boleh, ibu ente nggak boleh, adik ente juga nggak boleh. Oh, Kalau ngambil punya orang mah biarin aja boleh. oh, boleh. Iya pahami makanya. Iya, iya. Ya. Kalau dibagi sama pada kita, Nah, jadi jangan banyak lakukan. boleh ketiganya. Terus jadi pokoknya yang menjadi tanggungan kita, yang menjadi kewajiban kita nafkahnya, dia nggak boleh ngambil kurban kita yang wajib, ya. Kalau dia ngambil punya orang mah biarin, bukan punya kita kok, gimana sih? Terus tidak sah berkurban sebelum sholat Idul Adha dan setelah masuk waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Ya. Setelah maghrib 13 masuk tuh ya. 13 Zulhijjah setelah satu maghrib 3 hari. kok mesti taruh sini Iya. Belum baca. Belum baca. Bisa tadi. Kalau enggak, terlalu panjang. Apa ditanya? Ya, itu ya. Jadi waktunya, waktu kurban itu berarti harus setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Tasyrik sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Asar udah habis tuh. Hah? Asar. Belum. Sebelum maghrib. tanggal berapa dulu? Boleh itu sih ya. Hah? Asar nanti ya. Iya, boleh. Tanggal berapa dulu? Jadi sebelum maghrib aja gitu ya. Mm-mm. Tanggal 13. Dan terakhir tahu. Oh. Tahu terakhir berapa tahu. Waktu itu ya. Iya, Mas, sampai pokoknya maghrib ya. Hmm. Maghrib hari Tasyrik tanggal 13. Umpama maghrib jam berapa maghrib? Sekarang umpama di hari Tasyrik tanggal 13 maghrib jam 6 kurang 10 menit ya. Keburu dipotong, 2 urat itu keburu dipotong. Urat napas sama urat saluran minum dan makan keburu dipotong sebelum jam 6 kurang 10. Ya. Umpama jam 6 kurang 15 udah apa? Udah kepotong, sah. Tematik dah. Ya, yang penting sebelum waktu Ya. maghrib. Sebelum, bukan sebelum azan maghrib, bukan ya, waktu Maghrib. maghrib. Kalau sudah mati deh ya. Yang penting sebelum waktu maghrib Iya. kejadiannya. Ya. Ya. Tidak sah berkurban sebelum sholat Idul Adha dan setelah masuk waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah. Terus niat kurban pada saat ingin menyembelih. Niat kurban tuh. Ya. Niat kurban itu pada saat ingin menyembelih. Maka berarti niatnya kapan? Dipotong. Hah? Korban pada saat ini menyembelih. Berarti niatnya kapan? Ini barang ini terus ya. Sebelum
Nah. Pas. Nah, kalau kita nyerahin kambing ke panitia, udah niat belum? Belum. Kan belum, kan ibadah itu ketika kurban itu dibilang ibadah kapan waktunya? Ketika nyembelih. Berarti ya itu ketika mau menyembelih. Kalau nyerahin ya belum, masih jauh. Masih jauh. Nah, makanya ada niat apa enggak itu? Nah, itu dia jadi apa? Jadi permasalahan. Kurban apa yang nyembelih nih Pak? Hah? Yang Penyerahan yang boleh. kan nyembelih. Nah, itu dia. Nah, Penyerahan. makanya kita bahas nih sekarang nih, ya. Ya kalau si kurban kan harus hadir di situ. Kalau hadir nggak wajib. Hadir mah sunnah. Berarti Nggak wajib hadir itu. Nah, di sini niat ya. Niat apa? Motong. Jadi gini, kan niat itu ketika menyembelih, ya kan? Berarti kalau si pengurban nyerahin ke panitia, berarti kan dia nggak niat, karena kan yang motong panitia atau pemotong, ya kan? Nah itu gimana? Nah itu yang niat dia berarti si wakil. Iya. Tuh ya. Yang niatnya si wakil, si pemotong, bukan panitia, si pemotong. soalnya yang itu yang pengurban enggak. Nah, ini mama masjid motong. Berarti saya pengurban. Ya berarti saya bilangnya ke masjid gini, wakilkan pemotongan hewan kurban saya atas nama saya pribadi atau atas nama keluarga saya. Akhirnya saya serahkan perwakilan itu ke masjid. Nah, masjid bilang saya terima perwakilannya. Udah. Terus umpama tanggal 11 sama masjid mau disembelih jam 8. Saya boleh hadir boleh enggak ya, tapi sunahnya hadir. Nah, maka ketika itu yang niat adalah masjid. Ya. Masjid, bukan saya. Kalau diserahkan ke sana ya. Enggak, lagi kan saya nggak bisa motong. Kan kurban itu ibadahnya ketika motong. Dibilang ibadah tuh ketika motong, ya belum motong belum ibadah. Iya. Iya kan? Kalau sholat niatnya kapan? Takbir. Berarti ketika mau takbir niat. Nah, berarti kalau nyembelih niatnya ketika mau motong. Nah, si pengurban yang menyerahkan kurbannya mewakilkan ya, bukan menyerahkan, mewakilkan kurban kepada si pemotong. Ya berarti si pemotong juga harus ngerti dia yang niat. Jadi bahasanya si pengurban itu ke pemotong wakilkan. Bukan berikan, bukan wakilkan. Iya. Harus bahasa wakil. Wakilkan saya dalam memotong hewan sembelihan saya, hewan kurban saya atas nama saya pribadi. Gitu, ada kalimat wakilnya. Bukan selain begitu, bukan. Penyampaian si kurban nih itu ke si pemotong apa ke pengurus Pak Kiai? Seharusnya kepada si pemotong, bukan Kan pengurus. pemotong itu kan banyak kan gini Pak Kiai. Pemotong itu kan bisa nggak tahu nih pemotongan dari mana nih pada tempat pada hari hanya. Ya makanya diajarin, dikasih tahu sama yang ngerti. Diajarin juga fikihnya si pemotongnya. Ya, kebanyakan kan orang Jadi kan kalau lain, nggak niat, umpama saya pengurban, saya nggak pakai kalimat wakil, nyerahin aja ke panitia. Panitia ke pemotong, nggak ada yang niat, berarti nggak sah kurbannya. Kan nggak niat, ya kan? Nggak niat, kan niat itu rukun. Sah ibadah kan mesti niat. Nah ini makanya harus kasih tahu ya. Jadi untuk yang nanti apabila ada yang menyerahkan ke kita, umpama kita kebetulan sebagai panitia atau amil, bilang ke pengurban, lebih baik bapak nanti wakilkannya ke pemotong. Terus si pemotong bilang ntar bapak niat, bapak yang niat, bapak sebagai yang diwakilkan atau mewakili. tapi biasanya dipakai di
kambing itu biasanya digantungi nama. Mm-mm. Nah, pas begitu mau dipotong itu pemotong niat itu disebutkan. Iya, cuma masalahnya ada kalimat wakil nggak dari pengurban ke si pemotong? Ada nggak? Aduh, wakil ribet. Wakil ada nggak? Kalimat wakil. Jarang. Berarti itu udah ngomong gitu kok. Panitia kan yang pengurban. Ya berarti kalau begitu, berarti kalau begitu permasalahannya umpama lah ya pakai kalimat wakil ya. Berarti pengurban minta diwakilkan ke panitia. Berarti panitia wakilkan lagi ke pemotong. Ada nggak kalimat wakil ini? Ini beruntun deh Pak Kiai. Rata-rata dari pengurban aja nggak pakai kalimat wakil. Itu Ya kan? pengurbannya yang harus ngomong. Nggak pakai kalimat wakil, nah makanya panitia bikin Korban lupa. ya. Wakil panitia yang nyampein. Ya, tapi kan pengurban nggak ngomong sama panitia wakil kan nggak. Makanya Lupa. panitia bikin kertas. Nih Bapak Ibu kalau mau nyerahin itu ada kalimat wakil, karena pada dasarnya gini, pada dasarnya memotong kurban itu sendiri ya, disunahkan memotong kurban itu sendiri sunnahnya kalau bisa kita yang motong, kalau kita nggak bisa minta diwakilkan. Tuh bahasanya begitu, minta diwakilkan. Besok pemotong tuh ingetin Mbak Didi. Wakil gitu. Memang sih bahasanya pasti wakil, cuman karena nggak ada ucapan wakil kan ya apa namanya? Kalau nggak ada wakil nggak dipotong ya kan? Doang. Aduh. Ya kan? Kalau nggak ada kalimat wakil ya apa namanya gitu ya, mungkin bisa ya harus ada lah kalimat wakil, harus ada. Wakilkan saya gitu ya. Jadi niat kurban itu pada saat mau menyembelih, bukan maunya besok-besok, bukan pas mau menyembelih. Kan ibadah kurban itu ketika motong. Itu disebut ibadah kurban ya. Kalau belum motong belum ibadah. Ya kan? Belum ibadah, kalau belum motong ya belum ibadah. Jadi kata-kata perwakilan itu harus keluar dari yang si pengurban, Pak. Iya. Walaupun seandainya mau dipotong, itu yang pemotongnya itu bilang saya mewakili nama itu yang ada di situ. Itu Ya, bisa nggak? kira-kira? Enggak, kalau udah ngomong wakil, saya terima, udah nggak usah ngomong gitu lagi. Enggak, Secara- maksudnya ini dia lupa Siapa? pengorban ini loh. Lah harus si pemotong nggak perlu bilang saya mewakilkan nih, enggak, udah langsung niat aja, otomatis dia berarti mewakili niat si pengurban. Jadi kasih mix satu-satu. Harus diucapkan ya. Saya mewakilkan dokter saya pada Tong. Nah, itu mah Kalau nggak ditulisin kan? ini yang panitia itu. Soalnya kan kalau kita kan panitia ini Terus doanya pemotong ada lagi Pak Kiai ya? Hah? Doa untuknya pemotongnya ada lagi ya? Nah, itu mah doa mah sunnah itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi nanti ada nanti ada sini bahas ada. Berarti sholat Idul Adha, kurban pasal kurban wasiatnya itu masuk tuh. Nah, Emang seharusnya khutbah Idul Adha tentang hukum kurban atau yang berkaitan dengan kurban seharusnya. Memang seharusnya begitu seharusnya. Tentang Idul Fitri ya khutbahnya tentang hukum Idul Fitri seharusnya. mungkin itu pengorban itu taunya kalau udah dipasrahin gitu udah ini itu mungkin Pak Kiai. Jadi nggak sampai ngomong perwakilan, yang penting Bukan dia udah mungkin. nyerahin Karena nggak tahu. karena nggak tahu dia nyerahin udah saya pas gitu Bukan mungkin. Iya, mudah-mudahan. Itu jadi seperti Iya. itu. Iya, mudah-mudahan itu ya. Pak Kiai biasanya nggak mungkin pemahamannya yang yang pengorban itu mungkin begitu. Kalau yang penting udah saya serahin udah pas gitu. Satu, Nah, kita ada Tapi itu kayak kambingan. lebih enaknya begini Pak Ade, kalau punya usulan
si pengorban saya mewakilkan kurban ini kepada panitia. Clear. Nah, Iya, panitia udah, ntar gitu aja. mewakilkan kepada penyembelih. Ini berarti penerima ini. Nah, harus- kalau 2 kali wakil, si pengurban harus tahu. Panitia minta izin dulu. Nah, Kalau nggak minta izin ya nggak boleh juga. Kalau wakilnya 2 kali, minta izin dulu sama si pengurban. Makanya yang enak mah bahasanya dari pengurban ke panitia nggak usah ada wakil, tapi minta tolong aja dijaga nih kayak bang hewan saya dipelihara ya, panitia bilang ya ini kan butuh makan, nggak apa-apa, itu kan butuh biaya kan. Ya kalau mau jaga sendiri di rumah, ntar pas waktunya mau dipotong aja bawa ke sini. Tapi kalau sebelumnya itu pas penyerahan nih, saya mewakilkan kepada panitia. Iya kan saya bilang boleh, 2 kali wakil boleh, cuman si pengurban harus tahu. Panitia izin dulu ke pengurban. Paham? Jadi wakil 2 kali boleh. Wakil 2 kali boleh, cuman si pengurban harus tahu, yang minta wakil itu harus tahu dulu. Nah, maksudnya kan yang nyembelih ini juga termasuk panitia gitu. Ya kalau langsung berarti. Ya. Langsung maksud kalau saya, gitu. Langsung aja si pengurban langsung ke panitia yang motong. Nah, berarti Gitu, ke berarti panitia kalau yang bisa motong. mungkin Jangan tidak nyerahin bisa ke panitia yang bukan motong. langsung kan. Gitu, jadi dari pengurban langsung ke panitia yang motong. kalau misalnya begini Pak, Kalau- pemotongannya ini besok. Nah, hari ini si pengurban sudah ngomong sama panitia pemotong itu, nggak Nggak apa-apa kalau ngomong mah. Nggak apa-apa ngwakilin mah jauh-jauh hari juga boleh. Oh, gitu. Besok kan yang nyembelih misalnya Pak Didi nih. Berarti nama saya disebut-sebut berarti begitu Pak ya? Nah yang terjadi ini kan Langsung aja Pak kan Didikin situ ada. Ya kan belum tentu pas apa penyerahan ada saya. koleksi ya. Hah? Pas penyerahan hewan kurban kan belum tentu ada. Ya usahakan harus ada. Apa namanya aja gitu? Ya enggak harus ada Pak Didiknya. Dari mana mau ada? Biar langsung 1 kali wakil, enggak 2 kali. Itu iya. yang terjadi. Lebih Pak bagus Yai. didatangkan Pak Didi. Yang terjadi Ya. Lebih bagus didatangkan terus kita tanya, Bapak mau membeli sendiri apa diwakilkan? Tadi dulu. Emang begitu Tadi dulu, Pak sebetulnya. Yai. Ini yang terjadi gini Pak Kiai. Di musola ini kan kolektif. Nah, kolektif itu si kambing atau si sapi datang tuh H-1. Turun tuh. Nah, turun itu udah kolektif semua. Terus kenapa? Nah, sistem penyampaiannya juga bingung juga kok kayak begitu Pak Kiai. Lah emang harus begitu kan sesuai syariat. Kalau nggak sesuai syariat ya nggak sah. Yang koordinator itu kan si panitia. Dipanggil Cuma Pak. nama-namanya doang. Paling dipanggil kalau mau. Ya itu sih udah aktivitas seperti itu. Nih Bapak Didi, Bapak Manto, Bapak ini si korban satu kan seperti itu yang terjadi. Sekarang jujur dah. Sekarang jujur dah. Rata-rata orang yang jadi panitia kurban itu pada Paham. belajar fikih dulu nggak sih? Nah, Coba. Enggak kan? Cuma karena melihat prakteknya doang. Iya kan? Cuma karena melihat prakteknya doang. Iya kan? Kebiasaan dulu begini, kebiasaan dulu begini, tapi nggak belajar dulu fikih kurbannya. Berarti gini Pak Adil. Iya kan? Udah sekarang ini kita udah 1 jam ya. Udah kita tutup dulu dah. Lagi. iya benar ya benar. Ini aduh. Jadi besok kita lanjut ke bagian keberapa nih? Nomor 15. Bagian 15. Enak ya. Udah, nanti ada itu di masalahnya. Itu nggak kebagian. Ini udah ada makalahnya. Tinggal nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita sambung ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa bahas lagi nanti di pertemuan berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi
ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq laqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.